Sejarah mencatat awal kedatangan Portugis dimulai sekitar tahun 1511. Kekuatan Portugis di Nusantara pun kian melemah sejak kedatangan Belanda pada tahun 1959. Pada saat itu Portugis mengalami kekalahan perang yang akhirnya membuat angkatan bersenjata Portugis ditawan di Malaka. Di tahun 1661, para tawanan dibebaskan dan dipindahkan atas desakan gereja Portugis di Batavia. Status kaum Marjikers diberikan pada orang Portugis saat itu, yang berarti tawanan yang dibebaskan. Kebebasan mereka akhirnya ditebus dengan berpindah keyakinan dari Katolik menjadi Protestan. Setelah berpindahnya tawanan ke Kampung Tugu, ternyata mereka mampu bersosialisasi dengan baik, yang akhirnya membuat mereka menikah dengan masyarakat setempat. Hal ini membuat Kampung Tugu menjadi kampung dengan perpaduan dua kebudayaan. Merekalah yang di kemudian hari menjadi nenek moyang orang Tugu saat ini. Adapun salah satu peninggalan tertua Portugis yang merupakan bangunan dengan usia kurang lebih 271 tahun. Bangunan ini saksi sejarah jejak Portugis di Batavia, sebuah tempat ibadah yang masih berdiri kokoh sampai saat ini dan terletak di Kampung Tugu. Bangunan itu adalah Gereja Tugu. Bangunan gereja ini didominasi warna merah dan bernuansa Eropa. Bangunan gereja yang saat ini masih berdiri bukan merupakan bangunan pertama dari Gereja Tugu. Sebelumnya gereja ini mengalami 3 kali renovasi. Gereja pertama dibangun pada tahun 1678. Dulunya berlokasi di daerah Tanjung Priuk, tak jauh dari lokasi saat ini. Namun faktor usia membuat bangunan tersebut perlahan rusak dan dibangun kembali di lokasi gereja saat ini. Bapak Frankie Abrahams merupakan keturunan Portugis yang lebih mengenal seluk-beluk Gereja Tugu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa ini kita bisa lihat ada satu bangunan yang tertua. Ini adalah satu bangunan gereja. Ini gereja yang tertua, namanya Gereja Tugu. Gereja Tugu ini dibangun pada tahun 1747, cukup tua. Saya akan memberitahukan riwayat bagaimana gereja ini sampai berdiri pada saat ini. Pertama-tama orang keturunan Portugis yang ada di Malaka itu datang ke Rua Malaka. Rua Malaka itu adalah di kota. Yang kita kenal ada jalan Rua Malaka Road, itu sebenarnya jalan dan artinya jalan di orang-orang dari Malaka. Nah, ketika zaman Belanda datang dan Belanda mendirikan VOC, orang-orang Tugu ini diusir. Karena dianggap Tugu ini penghalang Belanda. Sehingga mereka dibuang kira-kira 22 km dari daerah Rua Malaka, yaitu di Tugu. Dan setelah itu mereka buat gereja. Mereka tahun 1661 mereka diusir oleh Belanda, mereka tinggal di Tugu. Rencana Belanda bahwa orang Tugu yang orang-orang keturunan Portugis ini supaya mati pelan-pelan karena ini hutan. Dan di sini rawa-rawa. Banyak penyakit malaria, kolera, dan memang di tahun 1700 hampir separuh dari 800 kepala keluarga, istilahnya mereka jiwa, 800 jiwa, mereka hampir separuh meninggal karena penyakit kolera pada saat itu dan penyakit malaria. Pada tahun 1740, bangunan gereja mengalami kerusakan dan sempat dibakar saat pemberontakan etnis Tionghoa. Gereja kembali dibangun pada tahun 1747 dan diresmikan
pada tahun 1748. Konon gereja Tugu digunakan sebagai tempat ibadah dan sekolah. Hal ini ditandai dengan datangnya seorang Belanda bernama Melchior Leidecker. Beliau memberikan pendidikan kepada masyarakat Tugu saat itu. Hal itulah yang membuat Kampung Tugu dicap memiliki sekolah swasta pertama di luar tembok Batavia. Nah, setelah itu tahun 1740 ada seorang saudagar namanya Justinus Fink. Dia punya tanah, dia membantu dana untuk membangun gereja ini. Nah, pendetanya pada saat itu adalah Leidecker. Dia pendeta tahun 678. Dia yang mengubah Alkitab dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Singkat cerita, nah mereka kita minta untuk mendirikan gereja di Tugu ini. Dari segi bangunan, bentuk atap gereja ini terbilang unik karena dibuat meruncing ke atas. Tak sembarang dibuat, ternyata bentuk atap ini memiliki arti, yaitu sebagai simbol surga di atas langit. Selain itu, tak seperti gereja kebanyakan dibangun menghadap ke jalan raya. Gereja Tugu dibangun tidak menghadap ke jalan, melainkan ke Sungai Cakung yang dahulu menjadi transportasi utama warga lokal. Sungai tersebut tepat berada di depan gereja Tugu. Terkesan kotor membuat sungai ini tak dapat lagi dilalui oleh perahu. Sekarang kita ada di dalam gereja, kita bisa lihat bangunan gereja ini yang begitu megah, yang berada di tengah-tengah hutan, di tengah rawa. Ada bangunan seindah ini, kita tidak tahu ini adalah rencana Tuhan. Bapak bisa lihat bahwa konon katanya ini dibangun dari tahun 1747, tetapi dengan bahan yang sangat sederhana, pasir campur kapur dan campur satu lagi gula putih, karena dulu belum ada semen. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini tidak menggunakan semen. Makanya kalau kita lihat ada bangunan yang rontok terus dicampur semen nggak bisa. Ya, kita boleh renovasi, tetapi ketika 3 bulan dia rontok lagi, tidak bisa nyatu. Bangunan gereja ini tampaknya memang tua dan usang. Saat melihat langit-langit dan sekitarnya sudah terkesan penuh dengan sejarah. Namun seperti yang terlihat, pintu, dinding, dan atap masih terbilang kokoh dari ujung ke ujung. Mimbar yang terbuat dari kayu jati ini pun masih dapat menopang orang yang naik di atasnya. Ornamen peninggalan Portugis juga masih ada hingga kini, yaitu piala yang konon digunakan untuk misa. Piala tersebut merupakan benda yang dibawa dari Roma. Nah, Bapak Ibu boleh lihat di sini ada keaslian masih pada pintu dan pakai engsel-engsel yang lama. Dulu ini ada bangunan, Bapak bisa lihat bahwa di sini ada bangunan bentuk ini dulu waktu zaman Belanda, ini untuk gubernur Belanda. Sementara pendeta di sana jadi khotbah, ini gubernur Belanda dengan staf-stafnya. Yaitu makanya agak lain. Baru jemaat ada di sini. Nah, ini adalah mungkin prajurit-prajurit Belanda. Ya, dia duduk di sini. Dan ini kita diberikan bangku tahun 1779, diganti bangkunya. Dan warnanya tadi kita ini bukan seperti ini. Ini namanya warna merah anggur. Tadinya abu-abu. Jadi diganti. Bangunan-bangunan sejarah ini menurut Gubernur Ali Sadikin harus warnanya seperti warna merah anggur. Nah, ini adalah mimbar. Perlu diketahui ini mimbar yang
Dari dulu memang keadaannya seperti ini dan tidak pernah berubah, yaitu mimbar ini. Dan semuanya ini yang ada tidak pernah berubah. Ada. Dan ini semuanya bentuknya seperti ini. Dulu kita punya jendela dibuka kalau kita ibadah. Karena dulu belum ada AC. Jadi dibuka. Karena sekarang suasana dan cuaca, kita keadaan sehingga kita menggunakan AC. Melihat kebangunan sekitar gereja yang memiliki luas sekitar 1,5 hektar, terdapat menara pendek untuk menggantungkan lonceng pada sisi kanan gereja. Di masa perbudakan, lonceng tersebut digunakan untuk memberi tanda kepada para pekerja Portugis kapan harus berkumpul untuk makan, berdoa, dan lainnya. Lonceng lama yang sudah ada sejak tahun 1747 saat ini dalam kondisi rusak dan tersimpan dengan baik di rumah pendeta. Sedangkan lonceng yang digunakan saat ini berasal dari tahun 1880. Status pribumi telah ditetapkan pada masyarakat Tugu. Namun, komunitas yang mendiami Kampung Tugu tetap mempertahankan budaya Portugis. Komunitas tersebut pada tahun 1920 tercatat meliputi 9 keluarga besar, yaitu Abraham, Andries, Cornelis, Michels, Salomons, Simons, Quico de Sousa, dan Browne. Komunitas ini menjadi tonggak sejarah yang penting karena membentuk jati diri mereka sebagai keturunan Portugis. Komunitas Tugu namanya yang telah melahirkan musik yang dikenal sebagai keroncong Tugu. Musik tersebut kian menyebar dan makin dikenal, sehingga dibentuklah kelompok musik Orkes Keroncong Tugu pada tahun 1925. Ya, ini adalah salah satu alat musik yang cukup unik yang ada di Tugu. Ini perlu diketahui, ini adalah alat musik keroncong. Keroncong itu asal kata dari bunyinya. Cerung, 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 jadi disebut keroncong. Bangsa Portugis dulu tidak bawa keroncong dari alat luar negeri. Dia ini bikin sendiri di Indonesia, dan di sini agak berbeda. Dulu talinya yang dibuat oleh ayah saya dulu 5. Ya tuh. Jadi di sini ada konde dibikin, memang bagus sekali dibikin, jadi bukan dari triplek tetapi dari kayu utuh dibuatnya. Dan alat musik yang lain seperti rebana, gitar, biola, benyo, itu semuanya dari luar diambil. Karena bangsa Portugis ini kan keliling dunia. Ketika dia datang ke Arab, dia bawa rebana. Ketika mereka datang ke Spanyol, dia bawa gitar. Ya, itulah alat-alat yang dipersatukan. Ketika mereka ada di sini, mereka berkumpul setiap malam, ya, memainkan alat keroncong itu sendiri. Ya, jadi alat keroncong ini dimainkan dengan mereka, dengan syadu, ya, supaya mereka juga terhibur. Mereka punya kerjaan dulu, kalau enggak menjala ikan, berburu babi, gitu. Jadi ketika mereka sudah enggak itu, mereka main kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi lagu-lagu gereja, lagu-lagu macam-macam, lagu keroncong, bahkan juga ada lagu keroncong Tugu yang diterjemahkan sudah di dalam, kita dengar sama-sama.
Keturunan Portugis masih bisa dijumpai di sebuah kampung yang terletak di daerah Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kampung Tugu namanya. Kampung ini merupakan salah satu kawasan yang menyimpan banyak sejarah. Asal nama Tugu sendiri belum diketahui pastinya. Namun, beberapa sumber mengatakan bahwa kata Tugu berasal dari prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Tugu. Ada juga yang mengatakan kata Tugu sendiri berasal dari kata Portugis, yaitu Português, yang berarti orang Portugis. Selain gereja, rumah yang ada di Kampung Tugu tak kalah bersejarah bangunannya. Rumah tua yang merupakan kediaman keluarga Michels ini terletak tidak jauh dari gereja Tugu. Bangunan nan tua yang masih kokoh ini masih ditempati oleh keturunan Michels sampai sekarang. Rumah ini turut menjadi saksi sejarah orang Portugis di Kampung Tugu. Benda-benda yang ada dalam bangunan ini pun terlihat sudah usang. Mulai dari pintu masuk yang memiliki tanda nama keluarga Michels, serta atap dan lampu yang dipenuhi sawang. Ibu Ernie Michels, penghuni rumah tua keturunan Fam Michels yang lebih mengenal sejarah Kampung Tugu. Kampung Tugu ini sebetulnya sejarahnya nyaman. Ketika dulu kita rukun dan damai, baik kita baik komunitas luar kita. Rumah berjauhan. Jadi ketika kita bicara ya kita berteriak. Kita ini bertanam, cocok padi, nanam padi, sawah tuh keliling. Terus kalau orang-orang tua dulu menjala, menembak babi, terus nanti menembak babi itu dibikin dendeng, terus bikin sepit gitu. Memang orang Tugu itu pada zaman dulu bagaimana berusaha dia membangun, berusaha bagaimana dia bersatu, berusaha bagaimana dia melestarikan kampung. Mungkin karena orang Tugu zaman dulu ikut. Juga dulu di sana ada batu tumbu di ujung kulon sana. Sekarang batu tumbunya itu ada di gedung Fathahillah. Dulu kita sebetulnya jalan bukan jalan itu, jalan kali menuju ke Cilincing. Bukan jalan itu bukan jalan utama. Jalan utama tapi berbatuan besar. Kita memang dari dulu ya kita hidup sederhana, numbuk padi, motong padi, ngangon kerbau, ngangon kambing. Ya ternyata sekarang Kampung Tugu begini. Itulah walaupun bagaimana kita sebagai komunitas Tugu harus mempertahankan budaya. Kalau gereja itu ketika tahun 62 kita harus masuk wadah satu gereja, satu di bawah komunitas. Jadi kita ada putra Tugu yang jadi pendeta Tugu, Albert Hermanus Kuiko. Kita diajak untuk bergabung ke GPIB. Setelah kita bergabung ke GPIB, dia juga nggak bergabung, dia berunding dulu sama tetua-tua. Cara gereja beribadah itu boleh cara GPIB. Karena perbedaannya, kenapa komunitas Tugu kubur di Tugu, jemaat tidak boleh kubur di Tugu. Berarti masih ada perbedaan antara pelayanan gereja dengan komunitas. Ketika waktu dulu, zaman dulu orang-orang tua sebaya bapak saya, ketika ada nona Tugu itu ada yang mau, ada orang luar datang dari daerah, itu mereka
boleh kawin dengan gadis anak perempuan Tugu, tapi dia punya misi. Atau dia jadi pendeta, atau dia jadi guru, atau dia jadi apa. Tapi kalau dia nggak punya misi, itu tidak diizinkan masuk ke kampung kami. Jadi ketika orang tua dulu ada yang masuk, jangan, supaya ada orang gila, jenti dodu. Itu ada makanan yang nggak itu, supaya kere kacur. Terus ada orang meninggal, dia bilang kere mure. Mereka tuh ngomong bahasa asing. Itu kan sangat disayangkan. Kami juga udah ada sih bahasa Portugis. Jadi dulu ada orang dari Malaka, Rebecca, menggali bahasa Kreo itu. Sampai sekarang bahasa Kreo masih dipertahankan oleh Arif Budiman yang ngajar di UI. Gitu. Waktu 2016 kami diundang ke Malaka. Di sana jajahan Portugis juga kan, itu masih dilestarikan juga. Gitu. Jadi orang Tugu ini ketika tahun 50-60 nggak boleh orang Tugu pacaran dengan orang lain. Tapi kalau punya misi boleh. Tapi anak perempuan ini nggak boleh dibawa keluar dari Tugu. Lu harus membangun kampung lu. Gitu. Itu sifat kami. Jadi kalau mau kawin sama orang Tugu boleh. Tapi nggak boleh dibawa keluar. Tapi orang itu punya misi. Kalau nggak punya misi nggak boleh masuk. Soalnya kita dulu kan jalan rawa-rawa. Segini. Ketika dulu kita kan belum masuk GPIB. Kita masih sendeling. Pendeta tuh dari Depok, dari mana datang ke kita. Jadi tidak mudah mempertahankan. Ya kami juga bersyukur kepada nenek moyang kami mengajarkan, mendidik kami untuk mempertahankan kamu Kak sampai saat ini. Kalau kami itu Natalan, tahun baruan, itu kita punya makanan. Pindang. Itu bandeng itu bisa berapa rupa. Ikan bandeng. Tapi kami beli spesial bandeng celincing yang 1 kilo 1 kalau tahun baru Natal. Itu bisa digoreng, bisa dipindang kecap, bisa dipepes, ada pepesannya, terus ada dipindang kecap jadi lada sama kecap, terus ikan bandengnya dibakar dibelah 2, baru kita ituin kecap sama mentega. Terus kalau kuenya ya kita dulu bikin kue 1, kita bikin dodol, kita bikin sagon, gitu tahun baru. Seusai perayaan Natal, dilaksanakan tradisi Rabo-Rabo. Tradisi inilah yang membuat kemeriahan di Kampung Tugu. Rabo-Rabo dilakukan dengan bermain musik keroncong dari rumah ke rumah. Dilaksanakan setiap tahun baru, tepatnya tanggal 1 Januari. Setelah seminggu perayaan Rabo-Rabo, warga juga merayakan tradisi yang dikenal dengan mandi-mandi. Tidak seperti namanya, mandi-mandi tidak dilakukan dengan mandi, namun mengolesi wajah dengan bedak cair. Tradisi yang merupakan acara puncak ini memiliki makna saling memaafkan satu dengan yang lain. Selain musik, tradisi orang Tugu juga masih dipertahankan sampai saat ini. Tradisi yang pertama yaitu tradisi Biti Singkuh. Tradisi ini merupakan ritual penghormatan anggota keluarga pada leluhur mereka. Tradisi ini dilakukan setiap malam Natal dengan berziarah ke makam
yang berada di sebelah gereja Tugu. Saat berziarah, warga akan membawa lilin atau bunga. Tradisi ini terbilang cukup unik karena nyekar pada umumnya dilakukan pada siang hari. Berbeda halnya dengan warga Kampung Tugu yang melakukan hal tersebut pukul 12 malam. Perjalanan menelusuri keindahan sejarah Tugu berakhir sampai di sini. Sebelum kita berpisah, ada pantun manis dan penuh makna bagi pemirsa semua. Ke gereja Tugu lewatnya tol pelabuhan. Jangan lupa bawa sarapan. Nilai sejarah tetap bertahan. Mari teruskan untuk generasi masa depan.